مرحبا أهلا النوادي. Istilah yang kedua, sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa arti daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala al-muhaddithun ma udifa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyatin wa khuluqiyah. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ucapannya atau perbuatannya atau ketetapannya atau sifatnya, baik secara fisik maupun akhlak, itu disebut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah yang dinisbatkan kepada Rasul. Kalau disebutkan ucapan Nabi, para ulama hadis menyebut al-hadis al-gauli, hadis ucapan. Kalau menyebut perbuatan Nabi, disebut al-hadis al-fi'li, hadis perbuatan Nabi. Kalau disebut ketetapan Nabi, disebut al-hadis at-takriri, hadis ketetapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jikalau disebut sifatnya Nabi, baik secara fisik maupun akhlak, disebut dengan asy-syama'il. Ya. Asy-syama'il adalah sifat-sifat dan karakter-karakter dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sunnah Nabi ini sama juga dengan sunnah-sunnah para rasul secara istilah, yaitu apa? Tariq al-hayah al-mahmudah, pola hidup yang mulia. Jadi kalau sunnah-sunnah dinisbatkan kepada semua para rasul, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu memiliki mafhum pemahaman adalah sunnah rasul dan sunnah para rasul adalah pola hidup yang mulia, cara hidup yang terpuji. Itu semua para rasul. Kalau istilahnya Dr. Al-Ghauri, ya, Said Abdul Majid Al-Ghauri, murid daripada Al-Imam Abu Hasan An-Nadwi, beliau menulis kitab Al-Mustalahat Al-Hadithiyah. Beliau beri istilah sunnah Rasul itu artinya adalah at-tasarrufat an-nabawiyah, tindakan-tindakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tasarrufat artinya tindakan-tindakan, interaksi-interaksi, ya, perbuatan-perbuatan yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu disebut dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para anbiya dan para rasul terdahulu juga disebut di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang lahir tahun 209 wafat 279 Hijriah. Rasul bersabda, arba'un min sunanil mursalin, ada 4 dari sunnah-sunnah para rasul. Yang pertama al-haya, sifat malu. Yang kedua at-ta'attur, menggunakan minyak wangi. Yang ketiga as-siwak, bersiwak, ya, menggosok gigi. Dan yang keempat an-nikah, yaitu menikah. Nah, di situ Nabi sebutkan sunanul mursalin, bentuk jamak dari sunnah, yang maksudnya adalah apa? Pola hidup yang mulia, yaitu orang punya sifat malu, badannya wangi, pakaiannya wangi, giginya bersih, dan menikah. Ada kesucian secara zahir dan kesucian secara batin, secara ma'nawi dan hissi, secara abstrak dan konkret. Itu sunanul mursalin. Nah, Al-Habib Abdul Haddad itu pernah mengatakan, walzam kitaballah watba' sunnah, atau watba' sunnatan waqtat hadakallah bil aslaf. Artinya lazimilah Al-Quran dan sunnah. Ini maksudnya sunnah adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ikutilah para
ulama terdahulu, niscaya kalian akan diberikan petunjuk. Jadi bisa dipahami makna sunnah di sini adalah yang dimaksud sunnah mengikuti cara hidupnya Nabi Muhammad SAW. Dan beliau sendiri mengatakan, "Ma min sunnatin sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma min sunnatin sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa wa arju an akuna qad amiltuha." Tidak ada satu sunnah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan saya berharap sunnah tersebut telah saya kerjakan seluruhnya. Itu pernyataan dari Al-Imamul Haddad radhiyallahu ta'ala anhu warda. Nah, ulama-ulama terdahulu mereka sangat perhatian dengan sunnah-sunnah Nabi. Bagi mereka sunnah itu bagaikan satu hal yang wajib untuk kalangan para aulia wassalihin. Ya, sebagaimana yang dinukil oleh Al-Imam Zainuddin Malibar dalam kitab Irsyadul Ibad, Imam Fudail bin Iyad, seorang imam besar yang lahir tahun 107 Hijriah. Beliau ketika wudu ingin melaksanakan sholat terburu-buru sehingga lupa cuci tangan, ya. Kan sunnah terus cuci tangan ketika wudu. Nah, beliau lupa, jadi langsung tidak kerjakan, ya. Beliau kerjakan kumur-kumur, tapi yang cuci tangan tidak dikerjakan. Satu sunnah saja yang ditinggal dalam wudu. Kemudian sudah beliau sholat. Selesai sholat, malam harinya tidur. Di saat beliau tidur, beliau bermimpi berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana ya hubungan seorang wali min auliyaillah dengan Nabi. Lupa sunnah satu saja ditegur. Dalam mimpi itu ditegur, "Wahai Fudail," kata Nabi, "al-ajab minka, innaka tatruku fil wudu sunnati." Wahai Fudail, mengherankan orang sepertimu bisa meninggalkan satu sunnahku di dalam berwudu. Diingat-ingat Imam Fudail lupa tadi cuci tangan di dalam berwudu. Bangun dari tidurnya Imam Fudail ketakutan karena ditegur langsung oleh Rasulullah SAW. Ini satu keberuntungan. Ini berarti orang yang semacam ini dapat perhatian khusus dari Nabi. Hanya satu sunnah ditinggal, saat itu juga ditegur, diingatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita zaman sekarang salah paham. Anggap kita teman itu yang keinginan kita apapun diikuti. Perbuatan salah kita dibiarkan. Kita anggap itu teman, enggak? Kata Imam Yahya bin Muaz Ar-Razi, "Akhuka, saudaramu itu, man arrafaka al-uyub, orang yang selalu mengingatkan kamu akan kekurangan-kekurangan kamu." Maknanya apa? Agar kita bisa evaluasi diri, perbaiki diri. Ketika ada kekurangan kita, dia nasihati kita. Itu kata Imam Yahya bin Muaz Ar-Razi, itu saudara yang sesungguhnya. Tapi kalau dibiarkan kita juga salah, ya, kita melakukan hal yang tidak baik, ya dia diamkan, maka itu bukan saudaramu, kata beliau. Wa sadiquk man hadzarak minadz-dzunub, dan sahabat yang sesungguhnya adalah yang selalu mengingatkanmu akan bahaya melakukan perbuatan buruk dan dosa-dosa. Itu adalah teman yang sesungguhnya, kata beliau. Makanya Imam Fudail bin Iyad beruntung, hanya meninggalkan satu sunnah, malam itu juga ditegur oleh Nabi Muhammad SAW. Kita ini yang kasihan. Berapa banyak kesalahan yang kita lakukan, tapi gak ada teguran dari Nabi, hatta lewat mimpi. Tapi mereka subhanallah punya irtibat al-qawi wal ittisal al-thabit bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka punya ikatan yang kuat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang dilakukan dipantau oleh Nabi. Kalau salah itu ditegur lewat mimpi. Itu yang terjadi, di mana Imam Fudail bin Iyad mengalami hal itu. Beliau lakukan apa? Setelah itu merasa bersalah, seakan-akan itu satu dosa besar. Akhirnya beliau kafarat kesalahan itu, meninggalkan satu sunnah tadi di dalam berwudu,
Beliau kafarat sholat 500 rakaat setiap hari selama 1 tahun. Ya. 500 rakaat setiap hari selama 1 tahun mengkafarat, berharap bisa menghapus kesalahan meninggalkan satu sunnah di dalam berwudu. Itu makanya luar biasa mereka, para asfiya wa auliya. Ya, Imam Ma'ruf Al-Qarhi pernah ditanya, ma alamatul auliya, apa tanda para wali itu? Beliau mengatakan ada 3 tanda. Yang pertama, humumuhum lillah, rasa cemas mereka, keinginan mereka ketika hidup hanya Allah, tidak yang lain. Bagaimana setiap harinya saya tambah dekat dengan Allah? Bagaimana saya hari ini diridhoi oleh Allah? Besoknya bagaimana saya diridhoi Allah? Begitu. Mereka punya angan-angan, cita-cita dan keinginan hanya Allah, bukan yang lain. Yang kedua, syughluhum fi, kesibukan mereka hanya Allah. Ibadah, tilawatul Quran, zikir dan seterusnya. Dan yang ketiga, fararuhum ilaihi, tempat pelarian mereka kalau ada masalah, ada musibah, kembali kepada Allah, bukan kepada yang lain. Apapun yang mereka alami selalu Allah, Allah. Makanya para aulia wa sholihin mengajarkan kepada kita banyak-banyaklah menyebut nama Allah. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar. Ya, Imam Ja'far Shadiq mengatakan, dapat nikmat bilang alhamdulillah bil jahr. Alhamdulillah ya Allah. Dapat nikmat apapun itu, alhamdulillah. Melihat hal yang luar biasa, subhanallah, Allahu akbar. Gak pernah putus dengan Allah Ta'ala. Itu tanda-tanda para aulia wa sholihin. 3 tanda itu menurut Imam Ma'ruf Al-Qarhi. Nah itu tadi Fudail bin Iyad. Ya, bagaimana beliau menjaga diri dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Beliau tidak tinggalkan itu sunnah-sunnah Nabi. Ada juga pendiri tarekat Sammaniyah, Sayyid Muhammad As-Sammani Al-Madani. Ini para aulia memang kadang-kadang dari kecil memang sudah mahfuz, sudah dijaga oleh Allah. Ada yang memang dijaga oleh Allah dari kecilnya. Ada yang memang sudah dewasa baru tobat, kemudian diangkat menjadi seorang yang dekat dengan Allah, seperti Imam Fudail bin Iyad. Ini ya pendiri tarekat Sammaniyah, namanya Sayyid Muhammad As-Sammani. Memang dari kecil sudah diprediksi menjadi seorang wali. Banyak ulama-ulama yang ada di kota Madinah sudah kasyaf, sudah lihat ini anak menjadi wali nih. Salah satu bukti bahwa di usia belum balik, belum mendapatkan ilmu dari para ulama, masih anak-anak, tidak pernah meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Tajridul wudu, padahal masih belum dapat ilmu tuh, masih anak-anak, nggak pernah putus wudu, batal wudu, wudu lagi. Man tawadda'a ala tuhrin kataballahu lahu asyra hasanat. Siapa yang berwudu di atas kesucian, walaupun dalam keadaan suci, belum batal wudu, tapi karena waktu cukup lama dia wudu lagi, atau setiap kali batal wudu dia segala berwudu, maka dia dapat pahala 10 kebaikan setiap kali melakukan wudu tersebut. Nah, Imam Sayyid Muhammad As-Sammani di usia masih anak-anak memperhatikan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Mulai dari cara tidurnya, menjaga wudu, itu masih tamyiz. Tamyiz itu usia mungkin 7 tahunan. Apalagi perkara yang haram. Satu kali ayahnya beli pakaian yang disulam dengan emas, benangnya benang emas, karena di sana di kota Madinah Al-Munawwar. Beliau punya ayah orang berada, orang kaya raya. Jadi dikasih hadiah kepada Sayyid Muhammad As-Sammani Al-Madani pakaian yang disulam dengan benang emas. Ketika diberikan kepada sang anak, ini usia masih tamyiz ini, diterima oleh beliau. Tapi setelah itu ayah beliau pergi,
Sulaman benangnya itu dicabut. Dicabut sulaman benang. Kemudian sang ayah datang, beliau sudah kenakan baju tersebut untuk menghormati hadiah dari ayahnya. Ketika sang ayah melihat, wahai anakku, ini baju yang ayah kasih kok. Sulamannya sudah tidak ada, benangnya sudah tidak ada, mungkin hiasan-hiasannya itu. Secara spontan beliau jawab, di usia masih tamyiz, belum belajar. Beliau mengatakan, wahai ayah, laki-laki di umat Islam, di umatnya Nabi Muhammad SAW, diharamkan menggunakan pakaian yang ada hiasan emas. Perhiasannya, pakaiannya yang di situ ada emas, hukumnya haram bagi laki-laki mengenakannya. Kalungkah itu, gelangkah itu, cincinkah itu, bajukah itu dikenakan oleh laki-laki yang di situ ada emas, maka hukumnya haram. Ini anak masih tamyiz. Dan hal ini dimurkai oleh Allah, kata beliau. Ternyata dilacak ada hadis Nabi Muhammad SAW, inna hadzain haramun ala dzukuri ummati. Sesungguhnya dua hal ini haram bagi laki-laki dari umatku, kata Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah sutra, dan yang kedua adalah emas. Itu dari kecilnya. Nah, ini yang kedua, sunnah Rasulullah SAW. Dan lafaz sunnah inilah yang dipakai di dalam marji'ul ahkam, ya, atau marji' al-hukmi asy-syar'i, referensi hukum syariat. Kalau kita sering dengan istilah hukum Islam ini, hukum syariat Islam ini, rujukannya yang disepakati oleh semua para ulama 4. Lintas mazhab sepakat. Alkitab itu Al-Quran. Yang kedua as-sunnah. Yang dimaksud as-sunnah ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga al-ijma'. Yang keempat al-qiyas. Ini yang disepakati. Ini zaman sekarang jadi 2 saja, Alkitab, as-sunnah. Bas, selesai. Ijma', qiyas sudah tidak dipakai oleh sekelompok orang. Padahal di zaman dahulu rujukan hukum Islam bukan hanya 4, yang diperselisihkan itu banyak. Ada namanya al-istihsan, ada namanya al-istishab, ada namanya al-urf, ada juga namanya al-masalih al-mursalah, ada juga namanya saddud dzari'ah atau saddud dzara'i, ada juga mazhab as-sahabah, ada juga syar'un min qablina, bahkan dalam mazhab Maliki amalu ahli Madinah. Ini semua adalah sumber hukum Islam. Kalau yang di akhir ini yang diperselisihkan, artinya hukum Islam ini tidak semudah itu memahami hanya dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu menyalahi ajaran para ulama terdahulu dari zaman salaf sampai hari ini, yang sepakat bahwa hukum Islam itu harus 4 minimal: Alkitab, Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas. Kalau yang dulu yang diperselisihkan tadi banyak, kalau uruf dan seterusnya. Nah, itu yang disebut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.